Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bimadhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu kitab yang membahas prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Pertemuan sebelum ini telah kita bahas berkaitan tentang tawassul, bahwa kaidahnya hukum asalnya itu tauqif. Ya, karena tawasul ini merupakan bentuk taqarrub ilallah, beribadah kepada Allah dengan cara mencari perantara, sarana ya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia masuk dalam bab ibadah, dan yang namanya ibadah harus ada petunjuknya, harus ada dalilnya, imma dari Al-Quran ataupun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadisnya. Ya, maka seseorang tidak boleh dia bertawassul ya dengan apapun kecuali itu telah ditunjukkan oleh dalil. Ya, di sana ada perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil sehingga kita bisa bertawassul dengannya. Di antaranya kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kita bertawassul dengan menyebutkan nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita boleh bertawassul dengan doa orang yang masih hidup dan orang yang hadir di depan kita. Artinya kita minta didoakan kepadanya, dia berdoa kepada Allah, ya tentu orang tersebut harus orang yang masih hidup dan orang yang hadir bersama kita, maka itu diperbolehkan. Ya, demikian pula kita diperbolehkan bertawassul dengan amalan-amalan saleh. Sebagaimana telah kita sebutkan kisah dari 3 orang Bani Israel yang masuk ke dalam gua terkunci, tertutup dengan batu. Lantas mereka pun ya bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang pernah mereka lakukan di muka bumi ini. Sehingga dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan mereka ya, melalui tawassul dengan menyebutkan amalan-amalan soleh. Ya. Demikian pula boleh seseorang bertawassul dengan menyebutkan keadaan. Ya, artinya dia menyebutkan bagaimana keadaan ataupun kondisi dia. Ya, misalnya dia dalam keadaan yang sakit, yang susah, maka dia boleh bertawassul dengan keadaan tersebut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hal-hal yang ditunjuki oleh dalil sehingga kita boleh bertawassul dengan hal-hal tersebut. Lain daripada itu kita tidak boleh. Seperti misalnya bertawassul dengan kedudukan Nabi, bertawassul dengan para wali yang sudah meninggal ya di kubur-kubur mereka, itu maka tidak ditunjuki oleh dalil. Ya, tidak pernah ada seorang sahabat pun bertawassul
kepada Nabi setelah wafatnya. Yang ada mereka bertawasul ya kepada Abbas ya pada waktu itu, meminta didoakan agar kiranya Abbas berdoa kepada Allah mengangkat segala macam kesulitan. Ya, adapun kepada Nabi setelah wafatnya maka kita tidak mendapatkan riwayat tersebut. Ya, apalagi selain Nabi. Ya, kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kita berkaitan tentang ngalap berkah ya. Mencari berkah. Ya, tabarruk kalau di dalam bahasa Arabnya tabarruk. Ya. Maka kaidah besarnya al-aslu fit tabarruki at-tauqifu 'alal adillah. Hukum asal dari tabarruk, ngalap berkah, mencari berkah, itu tauqif. Ya, artinya harus ada dalil yang menunjukkan hal tersebut baru boleh seseorang mencari berkah dengannya. Ya, tidak boleh orang sembarangan mencari berkah atau menetapkan pada suatu zat, pada suatu tempat atau suatu waktu itu mengandung keberkahan sehingga dia pun mencari keberkahan di tempat tersebut. Itu tidak boleh. Karena yang namanya keberkahan ya, itu kembalinya kepada perkara yang gaib. Ya, keberkahan bisa kita artikan adalah bertambahnya kebaikan. Ketika kita minta keberkahan di dalam hidup kita, di dalam umur kita, di dalam anak cucu kita mendapat keberkahan, artinya mendapat kebaikan yang banyak. Ya, itu artinya. Sehingga hal tersebut masuk ke dalam perkara yang gaib. Dan kaidah besarnya segala sesuatu yang sifatnya gaib, maka dia harus ditunjuki oleh nas daripada Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seseorang sembarangan dengan hawa nafsunya ya menyatakan satu tempat, satu benda itu ada berkahnya. Kemudian dia pun melakukan ritual, amalan-amalan untuk ngalap berkah pada tempat tersebut atau pada benda tersebut. Tidak boleh dengan hawa nafsu atau dengan akal pikiran. Ya, karena ini perkara yang gaib yang tidak bisa orang menetapkannya. Tidak terbaca dengan akal. Dia harus ditunjuki, disinari dengan cahaya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu kaidah besarnya al-aslu fi at-tabarruk at-tauqifu 'alal adillah. Hukum asal dari tabarruk, ngalap berkah, mencari berkah, itu harus ditunjuki dengan dalil. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang cukup penting ya kita pahami. Terlebih kita hidup di tempat yang banyak orang ya melakukan ritual-ritual, bahkan pergi bersafar untuk melakukan atau mencari berkah, ngalap berkah. Ya, sebagian ada ngalap berkah di kubur-kubur, ngalap berkah dengan bertemu dengan kiainya, ustadznya, kemudian dia mencium tangannya, ngalap berkah dengan keyakinan keberkahan itu ada pada tangan gurunya misalnya. Atau sebagian ngalap berkah dengan meminum bekas minum daripada gurunya. Dan berkeyakinan bahwa air minum bekas gurunya itu ada keberkahan padanya. Sehingga keberkahan itu bisa pindah dari tempat air itu menuju dirinya. Ini masih banyak keyakinan seperti ini, masih tersebar ya di negeri kita yang mayoritas beragama Islam ini. Lantas kita akan jelaskan bagaimana sebenarnya Islam mengatur berkaitan tentang ngalap berkah ini. Ya. Penulis mengatakan al-qaidatul ula al-aslu fit tabarruki bidzawat at-tauqif ala nas asy-syar'i as-sahih as-sharih. Ya, hukum asal bertabarruk dengan zat, dengan benda apapun itu, dia harus ada dalilnya.
Ya, artinya hukum asalnya dia tidak ada ya, semua itu tidak ada kecuali ditetapkan oleh dalil. Ketika ditetapkan oleh dalil, benda ini memiliki berkah, maka kita pun menetapkannya dan kita boleh mengambil berkah padanya. Misalnya Al-Quran. Al-Quran itu terkandung padanya keberkahan. Ya, ada padanya keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak." Kitab ini maksudnya Al-Quran kami turunkan dan padanya itu keberkahan. Ya. Zatnya itu ada keberkahan padanya. Akan tetapi bagaimana kita mengambil keberkahannya itu? Sebagian orang ada yang mengambil keberkahannya itu dengan cara dicium-cium kan begitu ya. Diletakkan di dada. Sebagian lain ada yang mungkin menggantungkannya di kendaraan, merobeknya, kemudian meletakkannya di toko-toko mereka, dan lain sebagainya. Mereka berkeyakinan dengan amalan itu, keberkahan akan datang pada mereka. Maka itu tidaklah tepat. Ya, cara kita mengambil berkah juga, itu harus ditopang dengan dalil. Yang pertama kita menetapkan pada suatu tempat ada keberkahan harus ada dalil. Dan cara kita bertabarruk juga harus ditopang dengan dalil. Kalau tidak, seseorang bisa terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullah taala. Satu kitab yang membahas prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini tema kita berkaitan tentang ngalap berkah, ya, at-tabarruk, mencari berkah. Telah kita sebutkan tadi kaidah pertamanya bahwa hukum asalnya, ya, at-tabarruk bidzawati tauqif ala nassis syar'i as-sahih as-sharih. Ya, tabarruk dengan benda-benda itu harus didukung dengan dalil. Ya. Demikian pula yang berikutnya, kaidah berikutnya, al-aslu fit tabarruki bil azminati at-tauqif ala dalil syar'i as-sahih as-sharih. Bertabarruk dengan zaman tertentu, dengan waktu tertentu, meyakini satu waktu itu padanya keberkahan, itu harus ada dalilnya. Ya, tidak boleh sembarangan orang menetapkan tanggal sekian itu berkah. Hari A itu berkah, bulan A itu berkah, kecuali sudah ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Seperti misalnya bulan Ramadan, itu jelas padanya keberkahan, padanya kebaikan yang banyak, amalan dilipat gandakan dan seterusnya. Ketika ada dalil yang mendukung hal tersebut, maka kita tetapkan. Kalau tidak ada, maka tidak. Ya. Kemudian yang berikutnya al-asul fit tabarruk bil amkinati at-tauqif ala dalil syar'i as-sahih as-sharih. Demikian pula bertabarruk dengan tempat, meyakini satu tempat itu ada padanya keberkahan harus ditopang dengan dalil. Tidak boleh orang sembarangan mengatakan tempat ini ada berkahnya. Ya. Makam ini ada berkahnya, misalnya rumah ini mengandung berkah dan seterusnya, kecuali telah ditetapkan oleh dalil. Ya, misalnya di Baitullah, Masjidil Haram, tentu di sana padanya keberkahan yang banyak. Salat dilipat gandakan berkali lipat. Ya, demikian pula Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya. Adapun selain itu, ketika tidak ditopang dengan dalil, tidak boleh seseorang ngalap berkah atau menetapkan suatu keberkahan di tempat tersebut. Karena sekali lagi kita katakan yang namanya keberkahan, kebaikan itu perkaranya gaib. Dan tentu kalau perkara gaib tidak bisa dijangkau oleh akal manusia.
maka dia butuh akan dalil. Ya, butuh nas dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Ya, karena dia bukan suatu yang bisa diraba dengan akal kita atau dengan hati kita. Ya. Yang berikutnya al-aslu fi surati talabil barakah mimma thabatat barakatuhu bid dalili at-tauqifu 'ala nas. Nah, cara kita ngalap berkah ketika ditetapkan suatu tempat itu mengandung berkah, suatu zat itu mengandung berkah, ya suatu waktu itu mengandung berkah. Cara kita mencari berkahnya juga itu harus ditopang dengan dalil. Ya, seperti Al-Quran tadi kita katakan, benar, Al-Quran itu padanya keberkahan. Cara kita mencari berkah dari Al-Quran juga harus sesuai dengan dalil. Tidak boleh sembarangan. Ya, sebagian orang kita katakan tadi mencium-cium mushaf Al-Quran atau meletakkannya di dada, ya, atau sengaja digantung di kendaraan sebagai bentuk cari berkah. Atau sebagian menempelkannya di kaca-kaca kendaraan atau menempelkannya di toko-toko dan semisal dengan itu, dengan harapan mendatangkan kebaikan, mendatangkan pelanggan, atau terjaga dari mara bahaya. Maka kita katakan ini merupakan cara yang tidak ditopang oleh dalil. Benar keyakinan bahwa Al-Quran padanya kebaikan itu benar, padanya keberkahan itu benar. Akan tapi cara kita ngalap berkah dari Al-Quran juga harus sesuai dengan perintah. Bagaimana kita mencari berkah dengan Al-Quran? Tentu dengan cara kita baca. Kita baca itu Al-Quran, kita jadikan wirid setiap hari ya. Kemudian kita tadabburi dan kita amalkan. Perintah yang disebutkan kita amalkan, larangan yang disebutkan kita tinggalkan. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Bahkan dengan kita membacanya saja, itu kita bisa mendapatkan keberkahan. Dan pasti pernah kita rasakan, masing-masing kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita jaga itu. Hari-hari kita itu lebih bermanfaat, lebih produktif, lebih berkah. Ini cara kita mengambil berkah dari Al-Quran dengan cara kita membacanya, mempelajarinya. Ya, pasti kita akan mendapatkan keberkahan. Hari-hari kita lebih bermakna. Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Berbeda dengan orang-orang yang lalai dengan Al-Quran ya. Sama, jamnya 24 jam juga satu hari, tapi harinya itu berlalu begitu saja. Tidak bisa mengerjakan hal-hal yang positif. Bahkan justru habis waktunya dengan perkara-perkara yang menyia-nyiakan atau bahkan yang bisa merusak. Karena hatinya tak disinari dengan Al-Quran. Hati kita ini perlu disiram dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, setiap hari kita usahakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Walaupun 1-2 lembar. Tapi kita jadikan continue, terus menerus. Sampai akhir hayat kita, kita jaga. Bahkan itu termasuk sebaik-baik amal, yaitu amalan yang sedikit, tapi dikerjakan berkesinambungan. Bukan kita baca hanya di bulan Ramadan saja, sebagaimana sebagian orang ya tadarus di malam-malam Ramadan saja. Setelah pergi bulan Ramadan, pergi juga qiraah, ya tilawah Al-Qur'annya juga pergi bersama perginya bulan Ramadan. Ini musibah. Ya benar dia telah membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu perbuatan yang baik, Masya Allah. Tapi harus terus dibiasakan setelahnya. Bulan Ramadan kan itu merupakan madrasah ya, bagaimana kita dididik untuk bisa membiasakan amalan-amalan baik. Dan hendaknya itu berdampak pada bulan-bulan setelahnya. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja ya. Intinya bahwa cara kita ngalap berkah itu harus ditopang dengan dalil. Ya. Contoh lain misalnya air Zam-Zam.
ya terkandung padanya keberkahan. Ya, tapi cara kita mengambil berkah dari air Zam-Zam ini bagaimana? Ya, tidak boleh seseorang mengambil air Zam-Zam kemudian dijadikan itu air untuk mencuci misalnya barang dagangannya misalnya, mencuci pakaiannya misalnya, dengan anggapan akan mendapatkan keberkahan di barang dagangannya atau di pakaiannya. Ini salah. Air Zam-Zam keberkahannya itu pada saat kita minum. Sebagaimana disebutkan, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung orang niatnya untuk apa dia minum. Ya, dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Sampai situ saja. Sampai situ saja cara kita mengambil keberkahan daripada air Zam-Zam. Jangan sampai orang datang ke sana mengambil air Zam-Zam kemudian dia cuci pakaiannya dengan air tersebut dengan keyakinan akan mendapatkan keberkahan, atau mencuci perhiasannya dan seterusnya. Ini adalah tata cara yang tidak didukung oleh dalil. Benar pada air Zam-Zam itu mengandung keberkahan, tetapi cara kita mengambil berkahnya itu juga harus sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Maka terkait dengan air Zam-Zam ini, keberkahannya dengan cara kita minum, ya, bukan dengan cara kita ambil atau kita sapu-sapukan ke wajah kita atau ke pakaian kita atau kendaraan kita atau barang-barang dagangan kita. Itu tidaklah ditopang dengan dalil. Ya, sebagian orang ada yang berdagang, ketika dia dapat dagangan pertamanya laku, dia dapat uang, sebagian dia pukul-pukul itu barang dagangannya dengan uangnya. Ya, dengan keyakinan dengan hal itu mengundang pembeli-pembeli yang lain, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dengan cara menepuk-nepukkan uang di barang dagangan yang lain. Ini keyakinan dari mana? Ya, keyakinan dari mana seperti ini? Secara akal saja itu tidak masuk. Apa kaitannya barang dipukul-pukul dengan uang akan mendatangkan pembeli yang lain? Kita harus yakin rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan beri rezeki kita sesuai dengan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya rezeki kita seret, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena dosa-dosa kita, ya, yang belum Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan, sehingga kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus melakukan ritual-ritual, acara-acara, ya, amalan-amalan yang tidak didukung oleh dalil. Bisa jadi itu masuk ke dalam perbuatan bid'ah, dan jelas yang namanya bid'ah itu merupakan kesesatan, dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini, ya, berkaitan tentang tabaruk ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Miza'ah fi Madhhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid ibn Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sampai pada prinsip berkaitan tentang ngalap berkah, mencari berkah. Ya, telah kita paparkan tadi bahwa hukum asalnya mencari berkah, baik keberkahan pada satu benda, keberkahan pada satu zaman, satu waktu, atau keberkahan pada satu tempat, hukum asalnya itu tauqif, ya. Artinya kita harus didukung dengan dalil baru kita bisa mengalap berkah dengannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tata cara kita ngalap berkah, mencari keberkahan itu juga tauqif. Ya, tidak boleh sembarangan. Ketika kita tahu pada suatu zat itu ada berkah, ada keberkahan padanya,
Nah, tata cara kita mencari berkahnya, mendapatkan keberkahannya juga harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kaum muslimin alhamdulillah bersemangat ya di dalam mencari keberkahan. Ya, sebagian orang itu bersemangat, sangat bersemangat. Bahkan rela menempuh jarak yang jauh untuk mencari keberkahan, mengalap berkah. Ya, niatnya bagus. Akan tetapi sebagian keliru dalam hal keyakinan, dalam hal tata caranya. Meyakini suatu benda padanya keberkahan harus ada dalilnya, bukan hasil kepercayaan nenek moyang turun-temurun. Ya, kisah-kisah yang terdahulu mengatakan padanya keberkahan. Tidak cukup sampai situ. Ya, sehingga ketika seseorang ingin mengalap berkah, tanya terlebih dahulu. Tempat itu, benda itu, dari mana dalil yang mendukung keberkahan ada padanya? Ya. Karena kalau tidak bisa seorang nanti masuk ke dalam kesyirikan. Nah, ini pentingnya kita beramal dengan ilmu. Modal semangat saja, modal niat yang baik tidak cukup. Ya, berapa banyak orang yang niatnya baik tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Artinya niat saja tidak cukup di dalam diterimanya amal itu. Ya, sehingga para ulama sudah menggariskan ya 2 syarat diterimanya amalan seseorang, niat yang ikhlas dan mutabaah. Niat murni untuk Allah dalam ibadah dan mengikuti contoh. Ketika ada pada amalan seseorang 2 syarat ini, maka amalannya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika hilang salah satu saja, ya, ada padanya ikhlas tapi tidak ada mutabaah, maka amalan tersebut tertolak. Sebaliknya, ada mutabaahnya, mengikuti contoh, tapi tidak dilakukan dengan ikhlas, justru karena riya dan lain sebagainya, maka amalan tersebut tertolak. Contohnya misalnya tadi, ngalap berkah. Kita meyakini orang-orang yang ngalap berkah, mencari keberkahan, dia itu ikhlas. Ya, benar-benar murni ingin mencari keberkahan. Tinggal yang kedua, tata caranya atau keyakinannya terhadap benda yang diyakini padanya keberkahan. Ya. Para ulama telah mengklasifikasikan bahwa yang namanya keberkahan itu secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama barakatun dzatiyatun muntakilah. Ya, dan yang kedua barakatun ma'nawiyatun lazimah. Yang pertama itu berkah zat yang bisa berpindah. Dan yang kedua itu keberkahan yang abstrak, ya, yang lazim padanya. Yang pertama barakatun dzatiyah muntakilah itu hanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang memiliki keberkahan pada zatnya hanya ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dapat riwayat-riwayat bahwa para sahabat itu mereka mencari berkah, ngalap berkah sampai pun dengan keringat Nabi. Sampai pun dengan baju yang pernah dipakai oleh Nabi. Bekas air wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekas air minum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang pada diri Nabi, pada jasad Nabi, padanya keberkahan. Dan itu Nabi benarkan. Artinya ketika Nabi mengetahui para sahabat mencari berkah dengan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, Nabi tidak larang. Kalaulah itu suatu yang dilarang,
suatu yang tidak benar, justru pasti Nabi akan melarangnya, akan menjelaskannya. Ya. Jadi para sahabat yang mengambil keberkahan dari Nabi itu, keberkahannya memang pindah. Artinya dari tubuh Nabi SAW kepada orang yang mencari berkah itu. Dan poin pentingnya yang perlu kita tekankan sekali lagi, ini hanya ada pada diri Rasulullah SAW dan sepakat para ulama. Siapapun setelahnya tidak ada keberkahan yang sifatnya zat, yang bisa berpindah. Sebagaimana Nabi SAW. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali, apalagi selain daripada mereka. Tidak ada barokah yang zatiyah, yang muntakilah, yang bisa berpindah. Ya, tidak pernah kita dapat riwayat ya para sahabat mendatangi Abu Bakar ngalap berkah dengan ya bekas wudu Abu Bakar misalnya, atau bekas air minum Abu Bakar, keringatnya dan sebagainya. Atau para tabi'in mengambil berkah daripada bekas ya para sahabat, itu tidak pernah kita dapatkan. Padahal mereka adalah generasi terbaik daripada umat ini. Kalaulah mereka saja tidak ada, apalagi kita orang-orang belakangan hari ini. Sehingga kita harus benar-benar menegaskan ya bentuk-bentuk amalan mencari berkah kepada orang-orang belakangan ini. Misalnya dengan mengambil ya keberkahan dengan air minumnya, bekas minumnya, atau dengan cara mencium-cium telapak tangannya dengan keyakinan ada keberkahan padanya, pada jasadnya. Ini merupakan keyakinan yang keliru yang harus kita jelaskan kepada umat. Karena telah kita sebutkan tadi, keberkahan itu yang sifatnya zat, yang muntakil, hanya ada pada diri Rasulullah SAW. Ya, bagaimana dengan artefak-artefak ataupun bekas-bekas peninggalan Nabi SAW, seperti misalnya rambutnya, ya, atau jubahnya, atau sendalnya, pedangnya, dan lain sebagainya. Ini banyak kita lihat hari ini orang-orang yang mengangkat hal tersebut, ya, melakukan event-event, memaparkan di sana peninggalan-peninggalan Nabi SAW. Maka penulis mengatakan, ittafaqa ahlul ilmi rahimahumullah ala anna atharahu kullaha qad faqadat. Sepakat para ahli ilmu bahwa bekas-bekas ataupun peninggalan Nabi SAW itu sudah tiada. Yang ada di hari ini itu sudah tidak dipastikan lagi itu benar-benar milik Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak bisa lagi ngalap berkah dari satu jenis berkah itu, yaitu barokah maknawiyah atau barokah zatiyah muntakilah. Tinggal di sana ada satu jenis lagi daripada jenis barokah itu yang disebut dengan barokah maknawiyah lazimah. Barokah yang ada tapi dia sifatnya tidak berpindah. Bukan seperti pada zat Nabi SAW. Ya, barokah ini sifatnya ada pada suatu tempat, suatu zaman, suatu benda, seperti tadi Al-Quran. Ada padanya keberkahan, tapi keberkahannya bukan sifatnya pada zatnya. Sehingga tidak benar orang mencium-cium Al-Quran itu dengan meyakini itu ritual mendatangkan keberkahan. Karena keberkahan pada Al-Quran bukan zatiyah, akan tetapi maknawiyah. Artinya, ketika kita ingin memperoleh keberkahan dari Al-Quran, kita baca, kita tadabburi, kita amalkan, dan berusaha kita dakwahkan di tengah-tengah umat. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang ngalap berkah, mencari berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang paham terhadap agama ini sehingga kita bisa beramal
Ya, salah satunya mencari berkah sesuai dengan petunjuk yang telah ditunjuki di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.